Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Tripurwasi dengan NIM 7311418193. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel yang sudah saya pilih dan yang sudah di-ACC oleh Bu Nuri dengan tema Employee Turnover. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai identitas artikel. Artikel ini memiliki judul yaitu Dampak Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia pada Niat Keluar Masuk Karyawan. Peran moderasi pelanggaran kontrak psikologis. Artikel ini ditulis oleh Nivetita Santanam, Kamalana Banteje, Lata Diaram, dan Hans Ziegler. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2017 di Emerald Publishing Limited, Vol 9 nomor 3 PP 212 sampai 228. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang latar belakang. Intensi turnover karyawan atau niat perputaran karyawan bertindak sebagai proksi untuk aktual perputaran karyawan. Hal ini penting bagi industri padat karya untuk berinvestasi tindakan proaktif untuk retensi karyawan daripada melakukan pemeriksaan post hoc tingkat perputaran karyawan. Menurut Elvi dan Su pada tahun 2016, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu faktor organisasi utama yang mempengaruhi hubungan kerja di tingkat organisasi. Namun, masih sedikit perhatian yang telah diberikan untuk faktor organisasi yang berperan penting dalam membentuk dan mempengaruhi reaksi karyawan terhadap pelanggaran kontrak psikologis menurut Restubok dan kawan-kawan pada tahun 2015. Terlepas dari kenyataan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam mempengaruhi pelanggaran kontrak psikologis dan beberapa implikasi untuk pelanggaran kontrak tersebut. Dampak dari praktik ini dan kontrak psikologis terhadap sikap dan perilaku karyawan belum banyak mendapat perhatian penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama untuk menyelidiki dampak dari praktik manajemen sumber daya manusia, yaitu seleksi, pelatihan, peluang pertumbuhan karir, dan kompensasi terhadap niat keluar masuk karyawan garis depan atau frontline. Lalu tujuan yang kedua yaitu untuk menguji bagaimana pelanggaran kontrak psikologis memoderasi hubungan antara praktik manajemen sumber daya manusia dan intensi turnover karyawan atau niat keluar masuk karyawan garis depan. Selanjutnya adalah mengenai hipotesis dan pengembangan. Hipotesis 1A yaitu praktik seleksi akan secara signifikan terkait dengan niat keluar masuk karyawan. Hipotesis 1B yaitu praktik pelatihan akan secara signifikan terkait dengan niat keluar masuk karyawan. Hipotesis 1C yaitu peluang pertumbuhan karir akan secara signifikan berhubungan dengan niat keluar masuk karyawan. Dan hipotesis 1D yaitu praktik kompensasi akan secara signifikan terkait dengan niat keluar masuk karyawan. Kekhawatiran tentang pekerjaan di industri perhotelan biasanya berkisar mulai dari upah rendah, kondisi kerja yang buruk, kurangnya keamanan kerja, peluang pertumbuhan yang tidak pasti, pekerjaan yang menuntut, status rendah, jam kerja yang panjang dan mengganggu, menurut Gates tahun 1994. Dalam industri perhotelan, konsep berikut diidentifikasikan sebagai penentu niat keluar masuk karyawan, seperti gaji dan tunjangan, beban kerja, tekanan kerja, pelatihan dan pengembangan, kepemimpinan, rencana karir, dan faktor keluarga menurut Yang DKK tahun 2012. Kurangnya kesempatan pelatihan dan pertumbuhan karir menurut Bagri DKK tahun 2010. Rekrutmen internal dan pelatihan yang buruk menurut Cho DKK tahun 2006. Mempertimbangkan peningkatan tingkat keluar masuk karyawan dan pertumbuhan eksponensial dalam industri perhotelan India,
ada kebutuhan untuk memeriksa faktor penentu niat keluar masuk karyawan dari perspektif praktik manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya adalah hipotesis 2A, yaitu pelanggaran kontrak psikologis akan memoderasi hubungan antara praktik seleksi dan niat keluar masuk karyawan. Hipotesis 2B yaitu pelanggaran kontrak psikologis akan memoderasi hubungan antara praktik pelatihan dan niat keluar masuk karyawan. Hipotesis 2C yaitu pelanggaran kontrak psikologis akan memoderasi hubungan antara peluang pertumbuhan karir dan niat keluar masuk karyawan. Lalu hipotesis 2D yaitu pelanggaran kontrak psikologis akan memoderasi hubungan antara praktik kompensasi dan niat keluar masuk karyawan. Bome DKK tahun 2010 mengamati bahwa kontrak psikologis berkembang melalui sebuah proses interaktif antara karyawan dan pemberi kerja yang dipengaruhi oleh sejumlah praktik sumber daya manusia mulai dari perekrutan, pelatihan, kompensasi, dan peluang pertumbuhan. Pelanggaran kontrak psikologis akan mengakibatkan pergantian karyawan, penurunan kerja dalam peran dan extra role, dan berkurangnya identifikasi organisasi menurut Turnley dan Feldman tahun 1999. Ketidakhadiran menurut Derry DKK tahun 2006, kepercayaan organisasi yang rendah menurut Derry DKK tahun 2006, tingkat komitmen yang semakin berkurang menurut Rousseau dan Greller tahun 1994, dan niat keluar masuk karyawan menurut Suazo DKK tahun 2005, Agrawal dan Bargava tahun 2008. Karyawan yang yakin bahwa organisasinya telah melanggar kontrak psikologis cenderung menunjukkan tingkat niat yang lebih tinggi untuk pergi, kelelahan, atau sikap apatis dan ketidakhadiran. Menurut Gutscheit DKK tahun 2015, Manshari tahun 2015. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis di atas untuk menguji peran pelanggaran kontrak psikologis sebagai moderator. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada penelitian ini mengambil sampel dari 294 karyawan frontline atau karyawan garis depan hotel bintang 4 dan bintang 5 di India. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik purposive sampling. Alasan pemilihan sampel adalah karena penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi kelompok kerja tertentu, yaitu karyawan garis depan atau karyawan frontline di industri perhotelan. Kita akan masuk kepada hasil dan pembahasan. Praktik seleksi, pelatihan, dan kompensasi menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap niat berhenti atau niat keluarnya karyawan. Oleh karena itu, hipotesis 1A, hipotesis 1B, dan hipotesis 1D dianggap terdukung. Dari 4 praktik manajemen sumber daya manusia, hanya praktik seleksi, pelatihan, dan kompensasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap niat karyawan untuk berhenti, sementara peluang pertumbuhan karir tetap konstan. Lalu, efek moderat dari pelanggaran kontrak psikologis dalam hubungan antara praktik manajemen sumber daya manusia dan intensi turnover karyawan atau niat keluar masuknya karyawan telah dieksplorasi dalam penelitian ini. Hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa pelanggaran kontrak psikologis memoderasi hubungan antara praktik-praktik manajemen sumber daya manusia seperti praktik seleksi, pelatihan, dan niat untuk berhenti. Peluang pertumbuhan karir juga menunjukkan moderasi yang signifikan meskipun tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap turnover intention karyawan atau niat keluar masuknya karyawan.
Selain itu, hasil penelitian ini mengemukakan bahwa persepsi positif praktik manajemen sumber daya manusia menurunkan intensi turnover karyawan. Praktik manajemen sumber daya manusia justru menghambat terjadinya pelanggaran kontrak psikologis antara pemberi kerja dan karyawan. Hal ini menurunkan intensi turnover karyawan. Kesimpulannya adalah penelitian ini menguji pengaruh 4 praktik manajemen sumber daya manusia terhadap pelanggaran kontrak psikologis dan intensi turnover karyawan atau niat keluar masuknya karyawan. Namun, sebagian besar studi sebelumnya telah mempelajari pengaruh praktik manajemen sumber daya manusia individu. Memeriksa efek bundel praktik manajemen sumber daya manusia menambah nilai lebih daripada mempertimbangkan efek dari manajemen sumber daya manusia tunggal. Dalam praktiknya, organisasi melaksanakan beberapa praktik pengelolaan sumber daya manusia yang saling terkait dan berperan penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas fungsi sumber daya manusia. Kontrak psikologis harus dipantau secara berkala dan ditangani secara proaktif untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Selain itu, hasil studi ini dengan jelas menunjukkan organisasi dan akademisi tentang praktik manajemen sumber daya manusia mana yang harus difokuskan untuk meningkatkan retensi karyawan. Ada beberapa saran untuk penelitian yang akan datang atau penelitian masa depan. Yang pertama, studi ini masih memiliki batasan. Data dikumpulkan hanya dari satu industri jasa di India. Oleh karena itu, temuan tersebut mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke industri lainnya. Untuk memvalidasi hasil studi penelitian masa depan harus fokus pada sampel yang beragam di seluruh negara dan industri. Saran yang kedua, studi selanjutnya harus fokus pada peran beberapa praktik manajemen sumber daya manusia lainnya dan mengkontekstualisasikan praktik tersebut berdasarkan nasional atau industri atau kelompok kerja. Dan saran yang terakhir, untuk mengurangi niat keluar masuk karyawan, studi selanjutnya dapat mempertimbangkan peran faktor lingkungan dan faktor demografis karyawan pada pelanggaran kontrak psikologis dan dampaknya terhadap niat keluar masuk karyawan dalam konteks industri perhotelan. Berikut adalah instrumen dari penelitian ini. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Sekian presentasi review artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.